Iya, itu Iya. sudah disampaikan. Mana segala firman itu telah mana? Segala kusampaikan. firman yang tadi yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Nah, ini gimana sih? Gurunda ini tiap hari baca-baca Bible, kok malah bertanya? Saya bertanya mana segala firman, bukan wartawan. Segala firman Yesusnya, bukan segala firman Paulus, bukan segala firman Lukas. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, menurut wartawan. Ya sudah, kalau itu begitu salah mana? satunya. Nah, mana Itu ucapan salah satunya, Yesusnya? Bang. Mana ucapan yang Yesus lainnya yang itu tidak banyak. yang tidak bercampur aduk dengan wartawan? Mana? Iya. Mana? Yang lainnya perkataan Yesus itu, aku, ini salah satu, Bang, ya. Aku berasal dari atas, kamu Ya, dari bawah. itu kan ya. yang didapatkan oleh wartawan. Yang saya maksud di sini adalah segala wartawan firman, lagi. segala firman yang tidak tersentuh oleh orang-orang lain ini untuk gimana sih, menjamahnya dan Gurunda? menambahkan dan mengulangi. gimana sih, Mana Gurunda? segala firman yang Yesus terima mana? Mana segala firman yang Gimana Yesus sih, terima mana? Gurunda? Ketika kami mengutip perkataan Yesus dikatakan wartawan. Ini gimana sih? Dengarkan, pasang kupingmu baik-baik. Yesus mengajar. Ketika Yesus mengajar, di situ tidak ada buku Lukas, tidak ada buku Matius, tidak ada buku Markus, tidak ada buku Yohanes. Paham situ? Tapi Yesus sudah mengajarkan. Iya, memang benar. Ya, diam dulu. Memang benar. Yesus, Ya, diam dulu. Yesus sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Ada nggak yang mencatat? Nggak ada. Ada nggak yang menghafal? Nggak ada. Lalu kenapa ada buku-buku ini? Buku-buku ini ditulis oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan yang terkait dengan peristiwa Yesus penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Sampai situ paham? Loh, siapa bilang, sampai Bang? situ, Bang. Kalau abang yang maksud ini Lukas, lah iya. Tapi kalau Matius, ya Oh, itu nggak bisa. Yesus, Bang. Lukas, Bukan. Yohanes, Anda kenapa baca nggak Matius bisa? 9. Aduh. Anda baca Matius 9 nomor 9. Apakah itu murid Yesus yang menulis Matius? Gimana, Bang? Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9. Apakah penulis Ya, Matius itu jadi murid siapa? Yesus? Orang yang tidak dikenali. Karena memang bukan firman Tuhan. Matius ini Namanya murid doang. Yesus, Bang. Namanya doang yang sama, tapi bukan murid Yesus yang bernama Matius itu yang kemudian menulis Matius. Coba Anda baca Matius Jadi 9 nomor Matius 9. siapa? Matius yang Oke, tidak jadi Matius dikenal. siapa? Berapa kali saya harus bilang? Kok bisa Matius tidak dikenal? Makanya belajar. Gimana sih, Abang? Saya memanusiakan yang tadinya bukan manusia. Kalau Anda masih tetap seperti ini, Anda tidak berubah. Coba Anda lihat di dalam kitab Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini siapa ini? Gurunda ini gimana sih? Aduh, kalau Gurunda berada dalam keraguan-raguan, ya dalam kitab Anda itu mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitabnya mana? Mana ahli kitabnya? Yang mau ditanyain? Ya Oten. Oten Ya, itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab Aduh, ini Oten. gimana ini? Hei, Bahlul. Kalau kau disebut ahli kitab, kau bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik, itu baru ahli. Terjemahan kau ahli nyibul iya. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9 kalau Anda ahli. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia memanggil dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu jangan bicara sendiri kau. Jangan bicara sendiri. Jangan kau nampakkan kebinatanganmu di depanku. Jangan bicara sendiri. Saya kalau sedang bernarasi kau dengar. Kau sudah panggil guru, itu sudah betul. Ya, kau tinggal kau dengar, habis itu kau tanggapi. Jangan kau ngomong sendiri. Apakah benar itu yang dikatakan Yesus, jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada orang kamu? Hah? Anjing dan babi. Mungkin karena ini Anda sedang dibacakan pewarta menulis, Anda nyerocos. Diam dulu, habis itu kamu terangkan maksudnya. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius itu lalu mengikuti dia. Ini penulis atau bukan ini yang bernama Matius di sini? Coba kau jawab, silakan. Ya, ini memang sulit
menurut kami ya Matius Itulah murid yang Yesus. disebut Tapi bahlul kitab. menurut guru ya. Nah ini gimana? Yang Masa lebih kau paham, masa yang kau lebih katakan paham. masa kau katakan itu adalah Matius? Hah? Kalau Oke. itu adalah Matius, Gini, bukan Gurunda. narasinya. Setelah Yesus pergi dari Gurunda. situ, Gini Gurunda, Matius ini masih giliran saya melihatku bicara bang, masih giliran Matius saya bang, melihatku masih sabar. Aduh, dan gimana duduk ini di rumah Gurunda? cukai, lalu dia memanggilku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah Matius. Gurunda gini, Nah, silakan. tunjukkan paham teologi atau dosen-dosen teologi yang mengatakan kitab Matius itu bukan Matius murid Yesus, tunjukkan bang. Hai, Tunjukkan, Bang. satu paket orang-orang Kristen itu satu paket. Satu paket orang Kristen itu pasti akan mengatakan itu Matius. Kata Nah, Yesus. kenapa Anda bantah? Nah, saya bantah karena tidak sesuai dengan logika sehat. Saya bantah Ya, karena nggak tidak sesuai sesuai dengan menurut- logika sehat. Enggak sesuai dengan narasi abang. Itu yang tertulis di situ. Makanya saya katakan kamu itu bukan ahli, tapi kamu bahlul. Saya katakan kalian bukan ahli, kalian bahlul. Kalau Anda mengatakan para pendeta, para teologi, Yesus memang mengatakan kepada muridnya, yang lagi-lagi terekam oleh penulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang tugas kalian menyesatkan banyak orang. Harus dengan api itu. Coba kau pelan-pelan baca itu Matius 9:9. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, gunakan akal, sambungkan antara mulutmu dengan akalmu. Coba, saya diam, silakan. Justru Gurunda ini yang memutar balikkan firman. Nah itu gimana? Coba kau baca jelas-jelas dulu. Penulis. Kamu baca dikatakan dulu. bukan Matius. Kamu baca dulu, baca Matius 9:9. Pelan-pelan kamu baca, pelan-pelan. Dibacakan aja bang. Soalnya kalau Ya, saya baca sudah ini baca dan kesimpulan terjeda. saya itu tadi. Saya sudah baca dan kesimpulan saya, penulis Matius bukanlah murid Yesus. Oke. Nah, sekarang kamu saya izin mengatakan terjeda. saya salah. Oke, saya izin Silakan. terjeda sebentar ya. Matius 9 ayat 9 ya. Saya izin terjeda sedikit ya. Silakan. Inilah teman-teman, saudara-saudara kita ini sok cantik, sok paten gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bang Yesus- Cuma terpental laporin ini cep. Malam Baik terpental. bang, baik bang, Ya, baik gitu, Datu, baik. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri, konon melarang muridnya melemparkan barang-barang kudus kepada anjing dan juga melemparkan mutiara kepada babi. Mereka Oke, merasa Bunda, pintar. ya. Nah, silakan. Oke, Gurunda, saya sudah baca. Ya, tidak ada saya dapati di situ yang datanya menuliskan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain. Nggak ada bang. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu Matius yang lain? Setelah Matius, Yesus pergi ke-12 dari murid situ, Yesus. ya saya baca. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius. Itu siapa itu Matius yang diceritakan oleh Matius, penulis Matius ini? Ya, masih murid Yesus. Siapa itu muridnya? Iya, masih murid Yesus. Yaitu Iya, Matius. siapa muridnya? Di mana di Siapa? situ dikatakan? Iya, di mana di situ dikatakan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain? Ya ini dia Gitu, sudah Bang. bernarasi nih. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Iya. Lalu? Ya, kenapa dia tidak mengatakan lalu Yesus melihat aku? Nah, kalau ya oke, saya ikuti dulu Gurunda ya. Misalkan itu Matius lain ya Bang ya. Misalkan dulu Bang ya. Di mana yang dikatakan Matius yang lain itu dikatakan dia yang menulis kitab Matius, di mana Bang? Lah, ini penulisnya Di mana, Bang? berkata Yang- Yesus, penulis atau pengarang atau wartawan buku Matius sedang menulis bahwa Yesus melihat seseorang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius itu, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius Iya. lalu mengikuti dia. Ini penulisnya siapa? Matius gitu. Oh, iya. Saya paham Bang. Oh, telat Berarti dia harus menulis Yesus melihat aku begitu ya? Kalau itu adalah muridnya. Begitu ya? Iya dong. Iya.
Kalau dia Ya, adalah murid tapi harus kayak ini gitu kan dong. Hmm. ini kan dikisahkan dan dikisahkan itu sudah dikisah-kisahkan lagi dari beberapa orang gitu bang ya, sampailah kepada kami. Jadi ini dikisahkan bang ya, itu dari penyampai itu bang. Iya, Anda sudah benar. Kalau yang menginformasikan, yang sudah memberitakan. sudah 20 abad yang lalu bang ya, 20 abad yang lalu, yaitu BC, before Christ ya bang ya. Jadi itu ya penerjemahan dalam narasi ini, sehingga membuat Gurunda itu tidak paham bagaimana mungkin saya sebagai penulis ya, saya mengisahkan diri sendiri bang gitu ya. Silakan bang, monggo bang. Begini saudara, jangan memperbodoh diri. Kalau penulis Matius ini bukan Matius, benar perkataanmu. Makanya saya katakan, ini wartawan yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan muridnya yang bernama Matius. Berarti penulisnya bukan Matius. Kalau penulisnya adalah Matius, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihatku yang sedang duduk pada waktu itu di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah murid Yesus. Tapi karena aku adalah wartawan yang belakangan catatanku disebut sebagai buku Matius, biar dianggap yang menulis itu Matius, tapi nggak bisa karena sudah ada tertoreh begitu adanya di dalam tulisanku. Maka hanya orang stupid yang menganggap bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius. Oke, saya coba ikuti dulu dalam narasi Gurunda ya. Ikuti narasi Bible. Saya ini ya, sabar dulu Gurunda. Ya, saya ibaratkan dulu, misalkan ya, saya ini Matius. Saya menuliskan Yesus melihat Matius lain. Berarti masih saya yang menulis bang, bukan Matius yang dilihat Yesus. Masalahnya penulisnya bukan Matius, Iya kan? kalian yang mengatakan itu Matius. Alamak. Masih Matius bang. Coba kau tunjukkan Yang di mana dilihat tertulis itu, yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Silakan. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis penulis buku Matius adalah Matius, murid Yesus. Silakan. Di mana saya bisa baca? Tunjukkan. Gini Gurunda. Begini mana? Kan Gurunda mengatakan yang dilihat penulis itu yang bernama Matius. Berarti penulis bukan dia kan, menurut Gurunda kan. Nah, yang dilihat itu Matius lain, dan Matius lain itu menurut Gurunda adalah bukan penulis, tetapi yang menulis ini yang melihat Yesus, melihat Matius, ya itu Matius itu sendiri. Nah, Gurunda mengatakan Matius yang dilihat kan yang lain, ya kan? Saya ikuti dulu ini ya. Dan yang menulis itu tetap Matius. Gimana sih Kata Gurunda? siapa? Aduh. Kata siapa yang penulis itu Matius? Kan kata Anda. Anda yang memaksakan kalau penulis buku Matius adalah Matius. Anda. Maka Andalah yang punya kewajiban menunjukkan, buktikan kalau penulis Matius itu Matius. Di mana dia ada tertulis? Penulisnya adalah murid Yesus bernama Matius. Orang yang tidak dikenal. Ini, Bang? Dari tadi saya katakan wartawan yang tidak dikenal ini siapa? Gereja-gereja mula-mula kemudian melantik penulisnya adalah Matius, padahal bukan. Anda yang melantiknya Matius, padahal bukan Matius yang nulis buku Matius itu. Kalian gereja-gereja yang melantik, oh ini penulisnya Matius loh. Tapi sorry, orang bodoh boleh percaya, tapi orang yang belajar tidak akan mau percaya kalau penulis buku Matius itu adalah Matius. Coba tunjukkan di mana saya bisa baca, di mana saya bisa baca dalil bahwa penulis Matius itu adalah Matius itu sendiri. Di mana saya bisa baca itu? Seperti Paulus, dari Paulus. Nah, itu ketahuan Paulus kan? Nah, sekarang mana? Dari Matius. Kan ketahuan tuh, Matius. Dari Lukas, ketahuan Lukas. Markus, ketahuan Markus. Yohanes dan Matius tidak ada yang tahu sampai hari ini siapa penulisnya. Ya, ketika Anda meminta
meminta bukti bahwa sama seperti kata Paulus, ya itu memang tidak ada. Saya akui memang tidak ada seperti itu. Ya. Terus kenapa Anda Tapi bukan mengatakan berarti- Matius bukan adalah berarti- penulis buku Matius? Iya, lantas siapa juga yang mau bersaksi, Bang? Kalau bukan tidak melihat pada saat kejadian, Bang. Karena yang bersaksi itu, Bang, orang yang melihat, ya, Iya. orang yang melihat Emang saudara pada pikir saat kejadian pada zaman itu, Bang. Sekarang oke, Bang. Abang bilang bukan Matius yang tulis, ya. Saya ikuti dulu, Bang. Berarti ini argumen bukan hanya murid Yesus yang sebagai saksi, yang sebagai yang melihat. Ini yang tidak dikenal, Bang, ya. Ini saya ikuti dulu statement Gurunda, ya. Berarti orang luar yang bukan murid Yesus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah utusan Bapa dan membawa hakikat Elohim. Iya kan? Jadi bukan hanya kesaksian para kedua di murid Yesus. mana Iya kan, abang murid-murid lain? kan narasi abang kan yang mencatat ini bukan Matius. Ya, Memang saya ikuti bukan. dulu. Saya anggap Memang saja bukan. saya anggap saja yang pengarang yang tidak dikenal gitu, Bang. Ya, Dan itu memang- pasti memang pengarangnya, tidak Bang, hidup sejaman dengan Yesus. Kata Itu yang siapa? kami imani. Kata siapa Saya dia ikuti hidup dulu sesaman? narasi Gurunda. Kata siapa hidup sesaman pastilah. dengan Yesus? Matius ditulis tahun berapa? Bagaimana Matius bagaimana ditulis dia tahun bisa berapa? bersaksi kalau dia tidak tahu, Bang? Matius menulis tahun berapa? Ya, itu diperkirakan itu sekurang lebih sekitar tahun 70. Nah, sekarang Yesus Masehi. ketika diceritakan berkata kepada Matius tadi itu tahun berapa? Ketika ada cerita Itu melihat Yesus Ya. melihat seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius lalu berkata ikutlah aku, itu kejadiannya tahun berapa? ya pada tahun Masehi. Pada tahun Masehi. Itu kapan? Tahun berapa? Yang tadi 70 menulis. Terus kejadian yang ditulis itu kejadian tahun berapa? Bukan menulis, dikitabkan. Iya, dikitabkan, betul, dikitabkan kan. Iya. Katanya Kan kemudian Injil setelah jadi kitab kan ya kurang lebih tahun 70. dituliskan itu tahun berapa dituliskan yang saya tanya? Ya, kalau dituliskan belum menjadi kitab ya, Bang, ya. Jadi kita sabar, kita satu-satu ini, Bang, ya. Kita udah satu-satu, Bang. Iya. Kalau dituliskan, ya pastilah di zaman murid-murid Yesus itu hidup. Ya, bukanlah pada saat dia mati, ya, Bang, ya. Iya, boleh. Karena bagaimana sang penulis bisa menuliskan kalau dia sudah mati? Tetapi setelah tahun kurang lebih tahun 70 ini baru dikitabkan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para murid atau para rasul. Begitu, Bang, sejarahnya, Bang. Iya. Jadi gini, yang saya tanya itu kapan ditulis, bukan kapan dikitabkan. Kalau dikitabkan itu nanti di abad keempat baru dipatenkan sesuai dengan manuskripnya. Yang saya tanya ini sekarang. Itu abad keempat baru dikanonisasi, Bang. Nah, iya, Kalau itu pada saat makanya. dibuat kitab itu pada tahun Makanya 70. pada tahun saat 70 itu ada pengkanonan. Injil, ada sabar dulu, Bang. Pada saat tahun 70 itu kitab dijadikan kitab sampai ada Injil Barnabas, Injil apalagi tuh, Bang, ya. Iya, Injil saya yang tahu, ditolak saya ya, Bang, paham ya. itu, saya paham. Nah, Iya. sekarang manuskrip yang dipakai. Nanti setelah abad pada saat abad keempat itu baru dikanon, Bang. Ya, mana yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima, begitu, Gurunda. Nah, terus hasil pengkanonan Matius itu ditulis diperkirakan tahun berapa? Ya, pada tahun sejaman dengan Yesus lah pasti, Bang. Ya, pastilah. Tidak ada murid Yesus menulis di tahun Yesus mengajar. Matius itu dituliskan kisaran tahun 80-an. Itu dituliskan dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan. Yang diselidiki apakah peristiwanya? Bukan. Yang diselidiki adalah orang-orang yang bersaksi tentang kejadian yang terjadi pada antara tahun 30 sampai 33.
Nah, ketika kemudian Ya, itu Anda Lukas. Lah. Itu Lukas Gurunda yang Anda maksud itu Lukas. Tapi Matius itu bukan penyelidikan, Bang. Bukan Gurunda. Matius coba kalau begitu, bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. Coba kalau begitu tolong tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Tidak ada. Terus situ, dari Bang. mana Anda mengatakan muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi maksud Anda Begitu, Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab. Tapi lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes, serta ke-12 murid lainnya. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran, ya kan? Berarti ya. Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana itu bisa ditemukan murid Yesus menulis? Ya kan Matius itu kan terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis? 1 orang aja. Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya menurut tradisi gereja-gereja, Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal. Karena ada 50 tahun jadi kurang lebih setelah peristiwa, baru dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya, itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong, dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma. Bagaimana bisa Yesus nggak mengenal Bible? Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, Yesus itu yang doktrin. metong. Itu dogma, itu yang doktrin. Bangkit, ya udah, kamu nggak layak diskusi memang. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu, Yesus nggak tahu, mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuman doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan sebagai dia akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu iblis? Dia nggak tahu tentang dunia, Bang. Itu iblis, itu bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan kepadaku. Nah, itu bukan Yesus. Di bumi dan di sorga. Aduh. Itu bukan Yesus, itu iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke. Tunjukkan datanya, Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke. Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya, saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8 berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya,
Apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, ada pernyataan Yesus bahwa kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan. Ya, jadi narasi di Bible itu salah, Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada nggak datanya Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada nggak? Di antara segala firman ini. Ada nggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Ya. silakan. Oke, Silakan. sahabat. Yuk, Satu tahun kemudian. 2000 tahun. 3000 tahun kemudian. Pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Ya, saya ambil napas dulu ini, ambil napas supaya nggak terpental ya. Sabar, Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya, menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu, karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya. Dia melakukan penyelidikan, konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada nggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Ya, Gurunda. Ya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta, Gimana? loh,
Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke. Nggak ada kan? Yang keluar Nanti dari ucapan kubur, itu mundur. sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang Bukan. terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus Bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa Gimana bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan Justru doktrin dan pada dogma dulu saat- supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu bahwa memang ini bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda Bang. bahas ini, nomor 37. Gurunda. Yang Anda Gurunda, bahas ini tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Anak Gurunda. Iya, ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah, Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya, Iya. Kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi Kedagingannya. mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, Ini. menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah Tuannya. mulai masuk kedondong ini. Kolak kedondong ini. Ya, kita. gini Gurunda. Gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut Yang Gurunda mati ini, menurut manusia, Gurunda dulu. yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, Apa yang saya penggantinya katakan tadi kan sama. penggantinya bukan binatang, pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya Ya, saya memang ngerti. anak Ya. manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya? Ya justru Gimana, itu saya Bang? Gimana bertanya, datanya, Bang? apakah Yesus Nggak itu ada. dikutuk? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim? Enggak ada Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya gimana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang Tidak. dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu bukan dikutuk, Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas Oke. tiang salib? Itulah yang terkutuk. Oke. Kenapa Anda mengatakan tidak Iya. terkutuk? Iya, apa kesalahannya, Bang? Apa kesalahannya, Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang Iya. yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Iya. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap
untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Oksigen. Oksigen, teman-teman. Pingsan ibang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya, maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan ibang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul-nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya, dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, terserah lu lah. Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir. Nah kan gitu. Kalau tidak tahu, wah nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini, nah masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah Betul, TST. betul, abangku. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu Bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang itu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung? Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh sudah, Sumbar sudah. Terima kasih kepada para donatur ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Ngomong apa ini Handi katanya yang ngomong lah pakai bahasa Indonesia, masa nggak ngerti tujuan saya ngomong. Semoga donatur berkah Bang, yang wasilah Amin. sampai di tempat bencana juga jadi berkah juga. Amin. Amin ya rabbal alamin Bang Andi Salebes. Lanjut Bang. Ya kalau ini kan memandang dari sisi kemanusiaannya Bang, bukan memandang agamanya apa kan gitu. Jadi bencana kemanusiaan, jangan dihubung-hubungkan dengan agama.
Betul. Nah. Ya kami dari Apologet Islam Indonesia hanya semampunya seperti itu. Ini juga kan uang umat. Ya hanya yang dijangkau saja. Gitu. Ya kita doakan ya, semoga cepat pulih, tidak ada lagi bencana, recovery, semangat kembali gitu ya, teman-teman di sana. Kita hanya bisa memberikan doa agar seluruh yang terkena musibah ini semoga dikuatkan dan pulih kembali, beraktivitas kembali, membangun infrastruktur. Recovery-nya itu yang paling lama, Bang. Perbaikan infrastruktur, pembangunan psikis manusia, traumatik dan seterusnya begitu. Itu yang lama itu sebenarnya. Kalau pertolongan kebencanaan itu kan kedaruratan yang pertama. Yang lama itu recovery-nya, terutama batin. Banyak yang ditinggalkan sanak saudara ini, yang sulit untuk dilupakan. Bang Osama, saya rasa Bang Osama keluarganya ada yang mengalami bencana di sana. Tapi pada prinsipnya tadi saya diskusi Bang Osama, dia udah mengakui Tuhannya 3. Tadinya 2, kemudian tambah 1. Matius 3, 16, 17 tadi. Ada Roh Kudus penambahan di sana. Ini identik dengan Edis TV mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhan bertuhan, kata Sikudis Tepu. Saya ikuti bagaimana Wak Labu menyebut Sikudis Tepu katanya. Sikudis Tepu membalas Rudi Iskariot. Susah Bang, susah mereka menyatu lagi. Kalau masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya penafsiran. Dan kita sebagai muslim gak bisa maksa mereka menafsirkan Bible-nya sendiri, ya silakan saja. Kalau Bang Juma itu tujuannya memperkuat pengetahuan Islam. Bahwa ya seperti inilah. Nah, nanti Anda kalau sudah ngerti, ya masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris yang datang kepada Anda? Itu tentu tidak dong, kan udah paham. Nah itu tujuannya Apologet Islam Indonesia. Jadi diskusi lintas agama ini bukan main-main. Ilmu bro, ilmu gitu. Karena banyak orang murtad itu tidak tahu arah tujuannya. Itu kasusnya banyak kok. Setelah di sana baru dia mikir, oh begini toh. Gitu. Tapi Bang Handi itu bagus tuh kita bahas mengenai baptis itu. Kan di Yahudi ada juga itu tevilah. Kalau tepilah itu sama selota kalau Kristen Ortodok. Tepilah itu sama dengan kita sholat 3 kali sehari kalau Yudaism. Kalau Ortodok 7 kali sehari. Kalau kita umat Islam sholat 5 kali sehari wajibnya. Itu. Wah ini si Luga kenapa nelpon gua nih? Tunggu dulu ya. Terusin dulu. Si Luga nelpon. Jadi saya juga heran teman-teman mengatakan bahwa dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus. Sementara jauh dari sebelum Yohanes membaptis itu, Yahudi itu telah mengadakan tevilah gitu loh. Upacara pembaptisan dengan cara pembenaman di udara. Itu tevilah. Ada juga dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita merujuk di 2 Raja-Raja 5 nomor 14 itu, di sana tertulis maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan.
Nah, Yesus ini dibaptis di Sungai Yordan, dicelupkan tuh sama Yohanes. Berarti jauh dari sebelum ada pembaptisan ini sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Loh, kenapa disangkut pautkan dibaptis itu harus menjadi pengikut Yesus? Itu kadang saya juga berpikir ini mengenai baptis ini yang dilakukan oleh gereja-gereja ini. Matius 3 nomor 6, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Lagi ya nih, dia diisi dulu dong. Aku lagi Siap-siap. sibuk nih. Diisi dulu, Mas Bayu. Iya, Bang. Jadi teman-teman, mengenai kekristenan ini, mengenai baptis itu bukan hanya sebelum itu dilakukan oleh Yohanes, jauh sebelum itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum ada Yohanes. Dan Yesus pun tidak pernah membaptis orang-orang, dia yang dibaptis. Kalau memang baptisan itu adalah penyucian dari dosa, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibaptis? Pertanyaan di sini banyak yang timbul bagi saya sebagai mantan Kristen mengenai baptis ini. Karena setelah saya belajar demi belajar, baptis ini bukan hanya dilakukan oleh Yohanes. Tapi bapak-bapak gereja memutuskan baptis itu untuk menjadi pengikut Kristus. Cobalah kalau ada pendeta di bawah yang bisa menjelaskan ini. Naiklah. Kasihan. Kenapa ada suara anak kecil? Siapa ini? Anda hanya yang baru naik. Tapi tadi Osama udah ngakui sih bahwa Yesus dibaptis itu berbeda tujuan dengan Kristen dibaptis. Beda. Kalau dibaptis itu kan pemurnian atau pembersihan dosa kan? Tujuan baptis itu. Anda dulu dibaptis Betul, tujuannya apa? Sama itu, Bang. Pengakuan dosa, pemurnian dosa, atau penghapusan dosa dari dosa keturunan, dosa turunan gitu. Kan selama ini kan orang Kristen mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu telah berdosa karena dosa-dosa turunan katanya. Jadi harus dibaptis. Iya, Jadi kita sudah tidak menanggung dosa ya. menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja dan menyatakan iman secara publik kan gitu ya? Ya, Betul. terima kasih, selamat siang. Oh Pak Kripto, selamat siang Pak Kripto. Ya, tentang baptisan ya. Ya. Saya dibaptis waktu umur 23 ya. Itu baptis itu bukan berarti saya saya berbicara nih, saya mengucapkan saya bertobat atas segala dosa-dosaku yang lalu, dan saya percaya bahwa baptisan ini membuang segala dosa-dosaku, artinya saya tidak lagi akan mendapat hukuman dari dosa-dosa itu, diampuni oleh Tuhan. Nggak ada itu. Kalau baptis Yohanes itu artinya menyatakan di depan 2 atau 3 orang bahwa saya mengikuti Yesus gitu loh. Kalau Yesus dibaptis itu berarti dia tampil di publik. Ya, nah itu disaksikan, ada suara, bukan anakku yang kukasihi, engkau aku bebaskan dari dosa, kan enggak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu baptisan Roh Kudus, bukan Yesus bertobat. Jadi tujuan Betul, Bang. tujuan baptis gimana Pak Kripto? Baptis itu seperti wudhu, atau enggak? Kalau orang berwudhu tuh buat apa? Minta ampun dosa kan? Enggak, membersihkan diri kan. Tapi saya baca Bang di artikel gitu ya, tujuan baptis ini saya baca ya Bang ya. Tujuan baptis adalah untuk melambangkan pembersihan dosa, menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja,
dan menyatakan iman secara publik. Itu tujuan baptis yang saya baca, Bang. Nomor 2 dan 3 betul, tapi nomor 1 membersihkan dosa tidak. Di dalam Kristen nggak ada membersihkan dosa karena baptis atau karena Yesus disalib. Kalau Iya, Yesus Pak. Gini, Bang. Bahasa teologinya itu disucikan, dosanya disucikan, begitu. enggak Bang ada Hendy, dosa ya. disucikan, nggak ada. Iya. Dosa itu diampuni bukan disucikan. Yang benar yang mana kalian ini? Ya, kalau saya ke pengadilan ya, saya bersalah ya. Ya bersalah nih, ya dengan membayar denda ya, tilang gitu ya. Ya bukan salahnya dibersihkan, tetap bersalah, cuman ditebus dengan uang. Saya baca dulu nih. Saya sih nggak mau nambah, nggak ngurangin ya. Tujuan baptis, pembersihan dosa, air Itu salah, baptisan. itu salah. Entar dulu Bang, saya baca dulu. Pembersihan dosa, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru di dulu. Oh, sekerja dong. Ya Allah. Ya, aduh. Saya ulang. Tujuan baptis 1. Pembersihan dosa. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru dalam Kristus melambangkan kematian cara hidup lama dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. 3. Menjadi anggota gereja. Baptis adalah pintu masuk untuk menjadi bagian dari persekutuan umat beriman gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. 4. Pernyataan iman menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang mengasihi, percaya, dan menaruh harapan pada Kristus. 5. Penerimaan Roh Kudus. Baptisan seringkali disertai dengan penerimaan Roh Kudus untuk memampukan hidup baru dalam pelayanan. Begitu. Ingat Bang. kata-kata itu ya, selalu dikatakan didahului dengan kata melambangkan. Lambang Garuda Pancasila itu bukan negara, itu hanya lambang. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu lambang Persatuan Indonesia, ya lambang Pancasila yang ada di Nggak usah lari kemana-mana, Pak Kripto. Nggak usah ngasih analogi. Orang di sini pintar semua loh. Iya, lambang itu apa? Orang pintar tahu lambang itu apa. Bukan benar-benar kan? Tapi kan bener-bener kasih dicelupin di air, Bang. Air itu bukan lambang, tapi dipakai untuk mensucikan kan? Itu air loh. Nggak mana ada orang Cemburi. baptis nggak pakai air. Ya pernah dibaptis pakai Ceburin setrum. malah. Pak Kripto, Anda pernah dibaptis pakai setrum? Enggak kan? Pakai air kan? Iya, lambang. Masa dosa bisa dibersihkan dengan air? Nah itu saya baca begitu tadi. Konyol udah, melambangkan, lambang. Udah jangan Saya pura-pura bacanya begitu, bodoh lah. Bang. Saya bacanya Anda begitu. bukan orang bodoh, cuma pura-pura bodoh. Saya baca begitu. Nah, iya baca begitu tapi kan ngerti, bacanya ya itu, tapi kan Ya, Anda iya. ngerti sendiri. Cuma Iya, pura-pura bodoh bacanya. aja gitu ya. Jadi air Anda baptisan, bukan orang bodoh, tapi air pura-pura baptisan, jangan menyerang personal, Bang. Kita pakai data. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. Itu fungsi air baptis. Bagaimana Bang Osama? Setuju? Bang Osama? Gini, bukan gini Bang ya, bukan masalah air baptis. Air baptis itu di mana-mana saja, Bang. Ya, air laut, air sungai dalam arti air yang banyak gitu, Bang. Ya, gitu. Tapi intinya air di sini sebagai membangkitkan, melambangkan pembersihan dari dosa. Jadi air ini fungsinya lambang aja. Kalau air ini fungsinya lambang aja, berarti orang nggak perlu dicelup dong. harus ya syaratnya air itu mengalir ya, walaupun di dalam kolam renang tuh airnya mengalir, bukan Ya, di bak, air yang di bak. banyak. Ya kan, bukan di bak. Bahkan orang kalau lagi sakit ya di rumah sakit udah sakaratul maut, terus dia mau ikut Yesus, dia nggak usah dicelupin di air mengalir, ya cukup diambil air itu dipercikkan gitu loh, nggak usah direndam. Loh yang benar yang mana nih? Semua Baptis yang lambang. benar yang Jadi mana?
Anda jangan pura-pura bodoh lah. Itu Bang Kripto, itu Kalau Rio Bang, kalau orang personal sudah sih. sekarat Bang, kalau orang sudah sekarat itu Bang, ya, itu sekalipun tidak dipercik, ya, yang penting kalau dia artinya dia nggak sempat lagi, itu yang penting imannya mengaku Bang. Ketika penyaliban itu Bang, Benar, yang mana mana kalian itu ini? orang yang Yang mana yang benar ini? dibaptis? Benar, saya tanya di Iman. Saya tanya Iman, kalau gitu, iman yang Pak menentukan Ulama. seseorang, bukan airnya. Saya tanya Air kepada itu Pak sebagai Pendeta. perwujudan. Dengerin, Air itu sebagai tanda dengerin menerima pertanyaannya. Yesus. Dengerin. Dibaptis itu perlu air atau tidak? Wajib baptis harus ada air atau tidak? Wajib. Iya, itu sudah ketentuan Bang. Ya udah, Karena nggak berarti ada, harus pakai air. Iya. Iya. Tapi Sekarang yang itu kedua. dalam konteks, ya Yang itu dalam kedua. konteks orang, Yang dulu Pak itu Kripto. dalam konteks orang sehat Bang. Iya, yang kedua. Ini saya Konteksnya bicara orang sehat. Saya berbicara sehat Iya. ini. Yang kedua, Oke. dipercik atau dicelup? Dua-duanya boleh. Air wudhu tuh ya kalau Enggak, saya nggak bicara wudhu. Saya nggak bicara wudhu. Kenapa sih ini Kripto kok semakin Iya. lama semakin bloon ya? Tanya tahu baptis dia wudhu. Ya, kalau baptis itu Bang, yang benar itu meneladani Oh, Yesus. lari ke wudhu. Apa Iya. hubungannya wudhu dengan baptis? Jangan Hebat pula kita. itu jangan nyebrang. Jadi menurut Jadi Pak Osama, gini. menurut Pak Baptis itu Osama, harus masuk ke dalam air, Bang. Bukan Jadi kalau percik. ya- Dalam Bible tidak ada kata percik. Jadi Dalam yang Bible percik tidak ada itu- kata percik. jadi percik Salah. itu salah ya. Salah, nggak ada kata percik dalam Bible. Coba tunjukkan, yang bisa tunjukkan coba. Kata Jangan percik. saya yang nunjukin dong, banyak Kristen kok dipercik. Ya itu salah. Ya Makanya udah. tunjukin di mana kata percik dalam Bible. Ya biarlah nanti dijawab oleh orang-orang baptis percik, Ya, Bang. tapi itu Bukan saya di sini tidak mau, saya ini tidak mau menghakimi bagi Kristen atau Katolik atau denom apapun ya. Tapi saya hanya mengungkapkan kebenaran dalam Bible. Makanya pengikut Yesus itu ikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dikatakan pengikut Kristus. Kalau Kristus mau dipercik ya silakan Anda dipercik. Begitu saja singkatnya, Bang. Ya, saya bukan menginjili sini, Bang ya. Ya, artinya menurut Anda orang yang dibaptisannya baptisan menurut Anda harus dicelup. Di luar celup tidak sah, begitu kan? Iya, itu yang diajarkan Yesus. Oke. Itu aja kok Ya, repot. saya tidak berani sini menghakimi ya. Saya nggak berani menghakimi ya. Enggak, bukan menghakimi tapi berpendapat. Iya. Saya nggak minta Iya, saya menghakimi berpendapat. bukan juga pendapat. Kembali ke Bible, kembali ke Ya, pendapat firman Tuhan. pendapat berdasarkan Bible kan gitu. Jadi pendapat Anda berdasarkan Bible harus dibaptis dicelup. Bukan pendapat saya lagi. Artinya coba ditunjukkan kalau ada kata percik. Jadi saya nggak mau mengatakan pendapat saya, tapi apa yang sudah dinarasikan dalam Bible itulah. Jadi jangan memakai pendapat saya, Bang. Oke. Jangan, saya nggak mau. Kan Anda yang berbicara di Mau sini. saya. Kan Anda berbicara Iya. di sini. Nah, oke. Ya, Anda saya yang hanya menunjukkan berbicara- Bible. Artinya, Iya. kalau Gantian, ada Bang. kata percik, ya silahkan diikuti percik. Ada nggak Ya. kata percik? Itu aja. Baik. Jadi menurut Bible, menurut tertulis di Bible, Anda yang berbicara berdasarkan tulisan dan pengajaran Bible, baptis yang sah itu adalah yang dicelup. Kalau tidak dicelup berarti tidak sah. Masuk ke Betul? dalam air. Masuk ke dalam air. Dicelup kan masuk ke dalam air, Bang. Masa dicelup naik pohon? Ya. Masa kayak gitu Ya. kita dijelasin? Jadi kalau betul, tidak Bang, dicelup betul. tidak sah ya? Ya, tidak sesuai kebenaran. Baik. Maka itu kalau ada kata percik, siapa tahu ya. Saya nggak sempat baca ada kata percik, ya ditunjukin kan begitu. Siapa tahu ya. Ini kan Nggak ada. kita kan siapa tahu ya begitu. Yang jelas bukan saya Ini kan membuktikan. kebenaran. Saya tidak mewakili mereka mau percik mau enggak. Saya hanya bertanya kepada Anda kan gitu. Ya, saya nggak berani mengatakan sah atau tidak. Tapi kebenaran yang diajarkan adalah masuk ke dalam air gitu. Artinya, Itu aja, Bang. Saya nggak menurut- mengatakan nih ya. Menurut Anda yang sah itu celup atau percik? Menurut Bible. Saya nggak mengatakan saya, Bang. Ya menurut Anda yang ngomong sesuai Adalah. Bible.
Ya, adalah masuk ke dalam air. Ini Oke. Bible yang ngomong, Ya. bukan saya. Anda yang ngomong sesuai Bible. Bible nggak ngomong. Anda yang ngomong. Oh, ya, saya hanya membacakan apa yang dikatakan iya. Bible. Bukan saya ngomong, Bang. Saya hanya membacakan. Wih, sejak kapan Bible bisa bicara, Bang? Anda yang bicara sesuai Bible. Ya, soalnya kalau saya menghakimi Kristen, nanti kan terjadi gontok-gontokan. Saya kan nggak mau seperti itu. Saya nggak minta Anda menghakimi mereka. Nggak Saya nggak mau. minta. Tapi menurut Masa- Anda yang bicara Masa sesuai jeruk, Bible. masa jeruk makan jeruk, Dengerin, ya kan? Bang. Masa jeruk makan jeruk. Jadi saya nggak mau makan jeruk. Saya hanya mengajarkan jeruk. Saya ini jeruk. Saya mengajarkan jeruk, bukan saya makan jeruk. Oke, kita Saya simpulkan. mengajarkan jeruk supaya Bisa nggak sih? kembalilah Kita simpulkan, ke Bang. dalam Bible. Bang, Back kita to the Bible, simpulkan. gitu. Menurut Anda yang bicara, ya, Anda yang bicara nih, sesuai dengan Bible, yang sah adalah dicelup, baptis celup. Betul? Iya. Ya itu. Iya, kenapa? Udah cukup, Karena udah cukup. Tuhan, kenapa? Iya, saya harus kemukakan alasan. Nanti orang bertanya, kenapa ya? Saya harus menjelaskan. Iya, Itulah silakan. Kristen, harus mengetahui jawabannya. Jangan Silakan. asal Kristen tapi nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena Tuhanmu yang datang ke dalam dunia, ya, yang menjadi sama dengan manusia, Dia juga memberi contoh dibaptis. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, Dia menjadi sama dengan manusia. Iya, begitu. Ya, silakan, Oke, silakan, oke. silakan. Iya, silakan, silakan. Jadi kesimpulannya, cek. Double suara, Bang Dato. Udah. Diam dulu bentar ya. Bisa. Jadi menurut Osama kesimpulannya, dia yang bicara, membaca berdasarkan pengajaran Bible, dia yang bicara bahwa yang sah adalah baptis yang dicelup. Di luar baptis yang dicelup berarti tidak sah. Nggak mungkin dua-duanya sah. Betul apa betul? Berarti Betul, Yesus berdosa, Bang. ikutlah apa yang dilakukan Aduh, Tuhan Yesus. Ya kan begitu. double Bang Dato. Bener. Ya, artinya jangan mengaku pengikut Kristus kalau tidak mengikuti teladan yang dilakukan Tuhanmu. Jadi Yesus berdosa. Simpel aja kok. Bukan Ya, itu simpel aja. tadi udah saya bahas itu Bang Dato. Saya udah bahas tadi itu. Yesus tidak berdosa. Yesus hanya memberi contoh tadi jawabannya. Nggak usah dimundurin lagi topiknya kan gitu. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, hati-hati yang baptis percik nih. Karena tidak ada di Bible nih berdasarkan analisis hari ini. Itu ya Bang Osama ya. Ya, kita namanya mengedukasi. Kalau ada teman-teman mengatakan, oh salah itu ya, silakan ditunjukkan. Kan gitu. Kan kita mau sama-sama belajar. Denom Ya, apa aja kan? sih? Denom apa aja sih yang percik itu? Saya belum paham ya. Iya, tergantung biasa pemahaman dari pemimpinnya, Bang. Nih, saya baca ya. Denominasi gereja yang mempraktekkan baptis percik atau aspersi umumnya adalah gereja-gereja Lutheran, Kalvinis, Katolik, Anglikan, dan beberapa gereja Protestan lainnya. Memercikkan atau menyeramkan air ke dahi. Gitu ya, kira-kira itu. Jadi gereja-gereja yang melakukan baptis percik, Katolik Roma, Lutheran, Kalvinis, Reformis, Anglikan, atau Episkopa, Metodis, gereja Kristen, beberapa denominasi Kristen seperti GMT di Indonesia juga memilih baptis percik. Ya, hampir kalau saya lihat hampir semua denom itu mempraktekkan juga percik. Artinya begini, umatnya ini yang seakan-akan ya, yang diberi pilihan, saya mau percik aja deh, saya nggak mau bahasa, saya punya baju, nggak mau saya. Nah, kan gitu. Jadi kata pemimpinnya atau hambanya, oh iya boleh. Nah, gitu. Kenapa? Karena hambanya atau pemimpinnya ya
tidak membaca, artinya tidak membaca baik-baik, artinya tidak ada kata percik dalam Bible, artinya tidak bisa menuruti kehendak daripada jemaat, harus mengikuti kehendak daripada Bapa Elohim, itu yang benar. Jawaban singkat atau alasan dasar teologisnya adalah mengenai baptis percik ini ya, saya bacain ya. Praktis dan darurat, lebih mudah dilakukan di mana saja, terutama untuk bayi baru lahir atau orang sakit yang tidak bisa ke air, seperti pada masa lalu. Makna teologis menekankan pembersihan dan masuknya seseorang ke dalam Kristus, bukan metode fisik pencelupan, serta merujuk pada tradisi perjanjian lama tentang percikan darah. Itu dasar efisiensinya, Bang. Karena kalau bayi dicelupin kan kasihan juga dibaptis. Ya, ya, jadi dipercik itu ya alasan tertentu dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu ya yang dimaklumi oleh gereja-gereja. Tetapi kalau dalam keadaan tidak tertentu, kenapa kita harus dipercik? Kan begitu. Misalnya kita dalam keadaan sehat, kenapa kita harus memilih dipercik? Kalau bayi, Bang? Lantaran takut. Bayi? Ya. Gimana bayi? Masa bayi dicelupin? Kan kasihan. Bisa, tapi yang penting tidak kena ke hidungnya kan dikasih tidak usah seluruh tubuh masuk, yang penting kepala ada kena air, tangan ada kena air, badan kaki ada kena air, kan begitu. Tapi ya, kalau kena semua artinya, Bang, ya. Ya kalau kena semua ya dicelup namanya, Bang. Pasti hidung juga kena. Ya itu kan masuk, tapi ini kan dalam keadaan tertentu, Bang. Jadi tidak dipaksakan bayi, masa bayi harus kayak ditenggelamkan, bukan begitu. Ini kan tidak mungkin kan begitu. Jadi dalam hal ini percik juga boleh dong kalau gitu. Saya nggak pakai percik, Bang. Artinya ya dia sambil dipegang ini, sambil ditopang ini masuk ke dalam air, tapi bukan artinya sampai di hidungnya, Bang. Artinya dia dalam keadaan tidur, Bang, ya, keadaan tidur. Bukan tidur, maksudnya keadaan baring lah begitu, ya. Keadaan dia berbaring. Dia di dalam genggaman tangan ini, kedua belah tangan dimasukkan ke air, jadi kakinya tenggelam, badannya tenggelam, tapi kepalanya nggak usah sampai ke hidung. Ya. Aduh, Bang Datu. Nggak perlu juga harus di kolam yang dalam-dalam, nggak perlu. Yang penting di wadah yang bisa dimasukin, itu udah bisa bagi seorang bayi, ya, begitu. Di baskom gitu. Tapi itu melambangkan. Kalau di baskom nggak mau, Bang. Tapi kalau bayi, Bang, itu melambangkan penyerahan anak, bukan baptisan pembersihan dosa. Bayi belum punya dosa. Katanya ada dosanya. Ketika dia dewasa nanti, kan dosa waris. Bayi itu ada dosa warisnya loh. Iya, itu semua orang punya. Tapi kan sudah ditebus oleh Yesus. Itu dosa waris kan sudah ditebus, Bang, oleh Yesus. Itu yang. Berarti nggak ada lagi dosa waris nih. Iya. Kalau dibahas dosa waris, berarti kita semua punya, Bang. Semua orang punya, tidak memilih suku, bangsa, golongan, Bang. Semua iya, punya. maksud saya gitu, pertanyaannya, Bang, iya. Apakah dosa waris itu masih melekat pada manusia? Masih, tapi kan sudah ditebus. Ya. Berarti nggak, kalau udah ditebus Yesus berarti nggak ada lagi dong? Iya. Iya. Oke. Berarti Yesus juga pernah kena dosa waris dong? Ya, Yesus kan Tuhan, Bang. Gimana bisa dosa waris dia? Dia manusia kok. Abang tahu dulu, dia itu dikandung oleh Roh Kudus, ya. Kalau dalam Bible disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah, dikandung oleh Maria, Bang. Iya, cocok, tapi dikandung dari Roh Kudus, bukan benih pria dan wanita. Iya.
dikandung dari Roh Kudus. Dan kalau dalam Muslim itu sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Roh Allah. Nah, saya mau nanya dan dulu, Bang. kalimatnya. Bang, yang Itu. mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Ya. Yang mengandung dikandung Yesus. dari Roh Kudus. Saya begini Dikandung pertanyaannya, dari Roh Bang. Kudus. Saya nggak nanya darinya. Lahir Saya nggak nanya darinya, dari Bang. Maria. Dengerin, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Oh, yang mengandung Yesus. Oh Iya. ya, Maria. Maria, bukan Roh Kudus Tapi, yang tapi mengandung. apa yang dikandung? Iya, tapi apa yang dikandung, Bang? Dari Roh Kudus, dari Roh Kudus, bukan dari benih Oke. laki-laki. Berarti Roh Kudus yang masuk dalam kandungan Maria. Ya. Berarti Maria pernah mengandung Roh Kudus. Iya, dikandung Roh Kudus, Bang. Gimana sih, Bang? Gini loh pertanyaannya, Bang. Isi kandungan Maria itu Yesus atau Roh Kudus? Ya, dikandung Roh Kudus lah, Bang. Nanti Iya. setelah lahir, ya itulah disebut hendaklah engkau menyamai dia Yesus. Oke, paham. Artinya, Ya. Bunda Maria itu mengandung 9 bulan, isi kandungannya Roh Kudus. Setelah dia lahir, Iya. berubah menjadi Yesus. Ya. Oke, gitu ya. Jadi Bunda Maria nggak mengandung Yesus, teman-teman. Ternyata dia mengandung Roh Kudus. Ya kan sesuai firman begitu, Bang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Itu kan sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kalau dalam Muslim itu Jibril. Iya, iya. Ya. Jadi Ya, jadi betul. disimpulkan aja, artinya Bunda Maria hanya mengandung roh. Tapi kenapa dia lahir kok berbentuk bayi, Bang? Lain yang dikandung, lain yang dilahirkan, kok bisa? Iya, inilah proses. Saya sudah bilang tadi, Bang, kalau Anda nyimak ya, Iya. bahwa Yesus itu itu proses kedatangannya. Bukan berarti Bang ya, kalau Maria tidak melahirkan Yesus, ya, berarti Yesus nggak ada. Bukan berarti begitu, Bang. Nggak sama dengan kita manusia, Bang. Kalau sama saya, Bang ya, saya nggak dilahirkan oleh ibu saya nggak ada. Tapi Yesus, dia dengan tegas mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Padahal jaraknya ke Abraham itu ribuan tahun, Bang ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Ini Yesus yang mengklaim seperti itu. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Padahal Artinya, ahli Taurat, sabar Bang ya. Ahli Taurat dan iman Farisi waktu itu mengatakan apa? Lah, ini dusta dari mana ini? Umurmu aja belum cukup 50. Aku kenal papa mamamu. Kok ngaku kamu sudah ada di zaman Abraham? Ya artinya, Ya kan? Bang, artinya. Ya, kan gak masuk akal. Ya, artinya Nggak menurut masuk Anda. akal. Iya, Bang, gantian, Bang. Artinya menurut Anda, biar tidak ada Bunda Maria, Yesus tetap ada gitu ya. Ya. Begitu kira-kira. Karena dia telah ada, Bang. Baik. Cuma baik. dia itu sudah ada di sorga. Dia belum datang ke dunia. Terus kenapa Belum Bunda, datang dia ke dunia. kenapa Yesus ini merepotkan Maria? Kalau begitu nggak perlu ada Maria. Kenapa mesti harus lewat kandungan, Bang? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa merepotkan Maria gitu? Kalau langsung saja, kan nantinya kan orang kaget, loh, dari mana ini? Kok tiba-tiba ini apa? Nggak ada ini apa? Nggak ada dari mana datangnya nih? Begitu timbul Oke. pertanyaan kan? Ya. Untuk supaya orang Artinya tidak dari mana? Jadi Sekalipun dijelaskan oleh Yesus, saya ini diutus dari langit misalnya. Yesus tiba-tiba datang ya misalnya. Iya, Saya ini iya. diutus dari langit. Orang kan, wah, nggak percaya. Jadi Kan begitu, untuk tapi kalau supaya orang nggak kaget, orang nggak bertanya, ya, dia melalui atau meminjam rahim Maria supaya orang nggak banyak tanya Ya. dan kaget gitu ya. ya betul. Nah, jadi tujuannya hanya supaya orang nggak kaget, jadi dia pakai rahim Maria kan gitu. Iya, Ya, nggak begitu dong jawabnya. Jadi ya. sebenarnya Yesus bisa datang sendiri. Nanti kalau dia datang sendiri tanpa rahim, orang nanti kaget banyak nanya. Nah, untuk supaya Bisa, orang nggak iya. kaget dan tidak Bisa. tanya, dia pakai rahim Maria. Begitu. Iya, karena dia hanya datang satu kali
lewat proses kelahiran. Kali berikutnya dia datang lagi, Bang ya, untuk menghakimi, bukan lewat lagi kelahiran. Dia datang dari awan, Bang, ya, menginjakan kaki di Bukit Zaitun, bukan lagi menjadi seorang bayi, Bang. Begitu. Baik, nggak apa-apa. Artinya ini Maria memang harus dibutuhkan supaya orang nggak kaget dan bingung kan gitu ya. Jadi di sini Ya, Maria memang seperti ada itu, fungsinya, ya. ada fungsinya Maria di sini gitu ya. Seperti itu, ya. Oke. Terus kemudian saat-saat itu tadi kira-kira Maria ini Tuhannya siapa, Bang? Maria ini dalam hal Yesus ada dalam kandungan. Kira-kira Tuhannya Maria siapa? Ya, oke. Sebelum dia mengandung ya, itu dia wanita Yahudi itu yang taat ya, makanya dia yang dipilih, dia yang dipakai ya, dia itu taat dan dia menyembah itu kepada kepada Bapa, yaitu Elohim di sini ya. Karena gini, Bang ya, Bapa yang disembah oleh Maria itu adalah Elohim Israel ya, Bang ya, Elohim Isa, Elohim Yakub, termasuk juga Elohimnya Musa ya, Bang ya, gitu, Bang. Sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi Tuhannya Maria waktu dia mengandung Yesus, bukan Yesus ya? Ya, Tuhannya Betul ya, Israel. Iya. Oh iya. Jadi Karena Bunda Yesus Maria belum datang, Bang. Iya. Belum datang ke dunia. Belum datang Udah ke dunia, datang. bukan berarti dia belum ada. Iya. Udah bukan ada berarti dia dalam belum kandungan, ada. Bang. Bang udah ada dalam kandungan. Sepertanyaan saya. Iya. Kan yang dikandung Maria ini kan Yesus nih, betul ya, Bang? Roh Kudus dulu, Bang. Oh, Roh Kudus Jangan dulu ya. Jangan dulu dilangkai, ya. Jangan dulu dilangkai. Oke. Karena tidak ada dikatakan malaikat anak yang kau kandung ini Yesus. Belum apa-apa, Bang. Baru masih Roh Kudus, Bang. Iya. Nanti setelah jadi manusia, baru sebelum jadi manusia ya sudah difirmankan. Baik. Hendaklah Jadi engkau menamai dia Yesus. Jadi waktu Bunda Maria mengandung, Yesus belum ada ya? Sudah ada, Bang, tapi bukan di dunia ini. Harus jelas dulu ini, Bang. Kalau di dunia ya dia belum datang. Dia belum datang. Bukan belum ada, Bang. Dia belum datang. Belum datang. Terus siapa Tuhannya Maria? Ya, karena pernyataannya tadi saya sudah sebutkan, Bang. Ini saya ulang lagi, Bang ya. Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Iya, paham Bahkan itu. sebelum dunia dijadikan, aku telah ada. Ya. Nah, sekarang Jadi sudah klaimnya berarti dia sudah ada, Bang ya. iya, sudah Bang ada. ya. Berarti Bukan akan ada, bukan. jadi Tuhannya Maria adalah Yesus yang belum datang ke dunia, begitu. Iya. Kalau begitu lebih duluan ada yang mana nih? Yesus atau Maria? Lebih duluan ada. Ya Yesus lah, Bang. Oke, jadi lebih Yesus tua. lah. Cuma dia belum datang ke dunia. Oke. Jadi Belum lebih datang ke duluan. dunia. Jadi duluan ada Yesus daripada Maria gitu ya. Iya. Oke. Jadi Tuhannya Maria adalah Yesus juga dong. Iya. Yakin ya, Bang ya? Iya, karena begini, Bang, dalam Yesaya 43 ayat 11 ini pernyataan Bapa sendiri ya. Ini perkataan Bapa ini sendiri. Saya ngomongin Yesus loh, bukan Bapak. Tidak ada juru selamat selain aku. Yang teman-teman klaim itu juru selamat siapa, Bang? Yesus. Atau ada yang lain, Bang? Ya udah, saya ikuti Anda aja, Tidak Bang. ada juru selamat selain Yesus. Artinya Tuhannya Maria adalah Yesus. Lebih duluan ada Yesus daripada Maria. Kan gitu ya, Bang ya? Iya. Iya. Yang menciptakan Maria siapa, Bang? Maria tidak diciptakan, Bang. Itu proses kelahiran. Yang diciptakan itu manusia, hanya Adam dan Hawa. Baik, kalau begitu yang Manusia ini menciptakan kita tidak dicipta, ini kita terlahir. Ya, nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. terlahir dari faktor keturunan. yang menciptakan Iya. Adam siapa, Bang? Yang namanya